Coba ingat-ingat deh, pernah nggak sih Anda lagi asyik ngerjain sesuatu, mungkin nulis, ngoding, atau bahkan masak, terus tiba-tiba sadar udah 3 jam lewat, tahu-tahu udah sore, dan Anda bahkan lupa makan siang. Itu bukan sekedar sibuk dikejar deadline ya, itu kondisi mental yang beda level, luar biasa kuat. Para psikolog menyebutnya flow state atau keadaan mengalir. Nah, misi kita kali ini, kita akan bongkar tuntas apa sebenarnya flow state ini. Berdasarkan tumpukan artikel dari Vimela, Greatmind, Dropbox, dan beberapa sumber lain, kita akan cari tahu kenapa keadaan ini bisa jadi kunci rahasia buat produktivitas puncak sekaligus kebahagiaan. Tentu. Dan nama yang harus kita kenal di balik konsep ini adalah seorang psikolog bernama Mihaly Csikszentmihalyi. Agak susah ya namanya. Tapi idenya brilian. Dia mempopulerkan istilah flow ini setelah meneliti orang-orang dengan performa puncak di bidangnya masing-masing. Bayangin deh, dari pendaki gunung, grandmaster catur, sampai ahli bedah dan penari balet. Mereka semua saat ditanya menggambarkan perasaan yang sama, semacam ekstasi, di mana mereka merasa menyatu dengan aktivitasnya dan punya kejelasan total. Ada satu kutipan dari dia yang kita temukan di sumber Vimela yang menurut saya merangkum segalanya. Momen terbaik dalam hidup kita bukanlah saat-saat yang pasif. Momen terbaik biasanya terjadi jika tubuh atau pikiran seseorang didorong hingga batas maksimalnya dalam upaya sukarela untuk mencapai sesuatu yang sulit dan berharga. Oke, didorong hingga batas maksimalnya, tapi sukarela. Ini menarik. Jadi gimana kita bisa tahu kalau kita lagi ada di flow state dan bukan cuma fokus biasa? Soalnya saya yakin banyak dari kita ngerasa fokus banget pas dikejar tenggat waktu, tapi rasanya jauh dari ekstasi, malah lebih dekat ke panik. Pertanyaan bagus sekali, karena bedanya langit dan bumi. Begitu kita tahu ciri-cirinya, kita bisa langsung kenal. Dari semua sumber yang kita kumpulkan, ada sekitar 7 tanda utama. Yang pertama, yang paling dasar, adalah keterlibatan penuh. Ini bukan sekedar fokus, tapi fokus level dewa. 100% pikiran Anda ada di tugas itu. Suara notifikasi, orang ngobrol di sebelah, rasanya jadi background noise yang nggak relevan. Pikiran nggak loncat ke mikirin nanti malam mau makan apa. Ah iya, seolah-olah ada gelembung tak kasat mata di sekitar kita dan dunia luar untuk sementara nggak bisa masuk. Cuma ada kita dan pekerjaan itu. Persis! Delembun itu deskripsi yang pas. Lalu yang kedua, ini yang tadi Anda sebut, rasa ekstasi dan ketenangan. Kata ekstasi mungkin terdengar dramatis ya, tapi ini lebih ke perasaan damai yang intens. Kita seperti keluar dari realitas sehari-hari. Semua kekhawatiran tentang diri sendiri, rasa malu, keraguan, cemas soal penilaian orang, semuanya menguap. Ego kita seakan lenyap. Jadi bukan cuma fokus keluar, tapi juga hening di dalam. Nggak ada suara kritikus di kepala kita yang biasanya ngoceh terus. Itu kemewahan sih. Betul sekali. Hening di dalam. Dan itu mengarah ke ciri ketiga, kejelasan batin. Dalam flow state, Anda nggak perlu mikir keras, habis ini ngapain ya? Anda tahu persis langkah selanjutnya. Rasanya intuitif. Ada umpan balik langsung dari apa yang Anda kerjakan. Itu seperti pas kita lagi nyetir mobil di rute yang udah kita hafal banget ya. Kita nggak mikir lagi, oke sekarang belok kiri, sekarang ganti gigi. Tangan dan kaki kita seolah tahu sendiri apa yang harus dilakukan. Kejelasan itu datang dari intuisi yang terlatih. Analogi yang sempurna. Dan intuisi terlatih itu terhubung langsung ke ciri keempat yang menurut saya adalah jantung dari flow state. Keseimbangan antara tantangan dan keterampilan. Tugas yang Anda kerjakan itu terasa menantang, tapi di saat yang sama, Anda merasa punya skill yang cukup untuk menaklukkannya. Ini titik emasnya. Jadi nggak terlalu gampang sampai bikin bosen, tapi juga nggak terlalu susah sampai bikin frustrasi dan pengen banting laptop. Tepat. Kalau terlalu mudah, kita bosan. Terlalu sulit, kita cemas. Flow terjadi di tengah-tengah, di mana skill kita ditarik sedikit lebih jauh, tapi nggak sampai putus. Ini yang membuat kita merasa tumbuh. Selanjutnya, yang kelima. Ini yang paling gampang dikenali orang. Hilangnya kesadaran akan waktu. Beberapa jam bisa terasa seperti beberapa menit. Sumber dari RRI bahkan menjelaskan ini secara ilmiah. Saat kita di kondisi flow, sirkuit otak yang bertanggung jawab memantau waktu jadi kurang aktif. Otak kita terlalu sibuk memproses tugas sampai lupa ngecek jam. Ini yang paling sering saya alami.
Lagi asyik nulis, tiba-tiba langit udah gelap aja. Ajaib memang. Ciri keenam adalah rasa kendali yang kuat. Anda merasa punya kendali penuh atas tindakan Anda. Bukan kendali atas seluruh hidup ya, tapi kendali mikro atas apa yang sedang Anda kerjakan saat itu. Ini memberikan perasaan berdaya yang luar biasa. Dan yang terakhir, nomor 7, yang mengikat semuanya. Motivasi intrinsik. Anda melakukan aktivitas itu karena prosesnya sendiri sudah menjadi hadiah. Kepuasannya datang dari melakukan, bukan cuma dari hasil akhir, gaji, atau pujian. Tunggu dulu, ini bagian yang menarik banget. Jadi konsep aliran atau flow yang dipakai di dunia industri, katakanlah untuk mengukur efisiensi pipa minyak, itu secara fundamental sama dengan aliran yang dirasakan seorang seniman saat melukis. Saya nggak pernah kepikiran menghubungkan keduanya. Ini benar-benar mengubah cara pandang saya. Kan? Disitulah letak kejeniusan konsep ini. Sumber dari Verindo yang Anda berikan itu membedahnya dengan sangat baik. Konsep aliran ini universal. Ada 3 konteks utama. Pertama, aliran fisik dan industri. Pikirkan aliran minyak di pipa atau air di bendungan. Tujuannya apa? Pergerakan yang efisien, tanpa hambatan, tanpa sumbatan untuk hasil maksimal. Oke, masuk akal. Efisiensi maksimal. Kedua, aliran digital dan teknologi. Ini adalah aliran data di internet atau alur kerja di sebuah aplikasi. Kenapa kita suka satu aplikasi dan benci aplikasi lain? Seringkali karena alurnya. Aplikasi yang bagus punya alur yang mulus, intuitif, kita nggak perlu mikir. Sebaliknya, aplikasi yang jelek itu penuh hambatan, bikin kita bingung. Dan yang ketiga, tentu saja, aliran psikologis, yaitu flow state yang kita bahas ini. Aliran kesadaran, di mana pikiran kita bekerja tanpa hambatan mental seperti keraguan, distraksi, atau kebingungan. Kalau kita tarik benang merahnya, intinya jadi sangat jelas dan kuat. Musuh dari performa puncak itu sama di mana-mana. Friksi. Di pipa, friksi memperlambat aliran minyak. Di aplikasi, friksi membuat pengguna bingung dan akhirnya menyerah. Dan di pikiran kita, friksi itu adalah keraguan, distraksi, dan kebingungan. Jadi mencapai flow state itu pada dasarnya adalah seni menghilangkan friksi mental. Melihatnya seperti itu, sebagai masalah friksi, membuatnya terdengar lebih teknis dan bisa dipecahkan. Tapi itu juga memunculkan pertanyaan, gimana kita menerapkan ini di tempat kerja? Terutama untuk tugas-tugas yang dari sananya sudah terasa penuh friksi, seperti pekerjaan yang membosankan atau repetitif. Nggak semua dari kita kan kerjaannya mendesain roket. Pertanyaan yang sangat krusial. Dan jawabannya, sangat bisa. Kuncinya, seperti yang dijelaskan dari sumber GreatMind dan Dropbox, ada di pola pikir kita. Flow tidak selalu tentang mengerjakan sesuatu yang kita cintai dari awal, tapi tentang bagaimana kita mendekati pekerjaan itu. Sumber dari GreatMind memberi contoh yang ekstrem tapi bagus, fotokopi dokumen seharian. Wah, itu kedengarannya seperti antitesis dari flow, puncak dari pekerjaan yang penuh friksi dan membosankan. Mungkin, tapi bisa kita ubah. Caranya, beri tantangan pada diri sendiri. Ciptakan permainan. Misalnya, oke, kemarin saya butuh 2 jam untuk fotokopi 500 lembar. Hari ini bisa nggak 1 jam 45 menit tanpa ada satupun kertas yang miring? Atau bagaimana cara menyusun tumpukan kertas ini dengan urutan paling efisien supaya nggak bolak-balik? Logikanya. Tapi jujur saja, itu terdengar seperti kita harus menipu diri sendiri untuk menyukai pekerjaan yang membosankan. Apakah ini benar-benar berkelanjutan atau hanya trik mental sementara untuk melewati hari? Ini poin yang sangat valid. Ini bukan tentang menipu diri, tapi tentang merebut kembali kendali. Dengan menciptakan tantangan mikro, Anda mengubah diri dari operator mesin yang pasif menjadi manajer proses yang aktif. Anda menciptakan tujuan yang jelas dan umpan balik langsung. 2 bahan utama flow. Tentu, ini nggak akan terasa seperti seorang musisi yang sedang menciptakan lagu. Tapi ini jauh lebih baik daripada 8 jam menatap jam dinding sambil merasa sengsara. Ini tentang menemukan kepuasan dalam penguasaan sekecil apapun tugasnya. Oke, jadi ini soal mengubah perspektif dari harus mengerjakan menjadi bagaimana cara menaklukkan ini. Ini juga sejalan dengan apa yang ditekankan sumber dari Dropbox. Bedakan antara flow state dengan sekedar kerja keras atau lembur. Poin yang sangat penting untuk digarisbawahi. Kerja keras bisa sangat menguras energi. Anda bisa kerja 12 jam, pulang dengan badan remuk dan otak kosong, tapi selama itu, pikiran Anda melayang kemana-mana dan Anda nggak menikmati prosesnya.
Itu bukan flow, itu namanya kelelahan atau bahkan burnout. Sebaliknya, beberapa jam dalam flow state justru seringkali terasa memberikan energi. Anda selesai bekerja dan merasa puas, berenergi, bukan terkuras. Artikel dari Great Minds juga membuat pembedaan yang bagus antara flow dan passion. Saya pikir ini sering tertukar. Orang pikir untuk dapat flow, mereka harus punya passion untuk pekerjaannya. Benar, dan itu bisa jadi jebakan. Passion itu melakukan apa yang kita suka. Itu titik awal yang bagus. Tapi flow adalah passion ditambah elemen tantangan yang mendorong kita untuk tumbuh. Saya beri analogi. Seseorang bisa punya passion main gitar. Itu menyenangkan. Dia bisa memainkan 3 lagu yang sama setiap hari dan merasa senang. Tapi flow terjadi saat dia menantang dirinya, oke, minggu ini saya mau belajar teknik fingerstyle yang sulit itu. Atau saya mau coba bikin lagu sendiri. Saat passion bertemu dengan tantangan yang memicu pertumbuhan, disitulah keajaiban flow terjadi. Passion bisa statis, flow selalu dinamis. Oke, ini semua sangat mencerahkan. Jadi apa artinya ini semua untuk kita dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana caranya kita bisa lebih sering mengalir, baik di kantor, di rumah, atau saat mengerjakan hobi? Apa langkah-langkah praktisnya? Berdasarkan sintesis dari semua sumber yang kita punya, ada beberapa langkah konkret yang bisa langsung Anda coba. Pertama, dan ini mungkin yang paling fundamental, adalah tetapkan tujuan yang sangat jelas dan spesifik. Sebelum mulai bekerja, tentukan dengan pasti apa yang mau Anda selesaikan dalam sesi itu. Bukan mengerjakan laporan, itu terlalu abstrak. Tapi menyelesaikan paragraf pembuka dan mengumpulkan 3 data utama untuk bagian analisis dalam 60 menit ke depan. Jadi dipecah jadi tugas-tugas kecil yang terukur. Ini memberikan arah yang jelas, jadi pikiran nggak perlu sibuk bertanya-tanya apa selanjutnya. Tepat. Kedua, dan ini negosiasinya nggak bisa ditawar. Singkirkan semua gangguan. Ciptakan benteng pertahanan untuk fokus Anda. Matikan notifikasi ponsel, tutup 25 tab browser yang nggak relevan, pakai headphone peredam bising, dan komunikasikan ke rekan kerja. Saya butuh 60 menit fokus penuh, jangan diganggu kecuali gedungnya kebakaran. Lingkungan yang mendukung fokus itu harus diciptakan, bukan ditunggu. Dan bukan cuma distraksi eksternal seperti notifikasi kan? Distraksi internal? Pikiran yang tiba-tiba teringat email yang belum dibalas atau cicilan yang jatuh tempo itu seringkali lebih sulit dikendalikan. Jadi benteng pertahanan itu juga harus dibangun di dalam kepala kita. Anda menangkap poin krusialnya. Dan itu membawa kita ke langkah ketiga, berlatih mindfulness. Ini bukan hal yang mistis atau spiritual. Latihan sederhana seperti fokus pada napas selama 5 menit sebelum mulai bekerja, itu seperti melakukan pemanasan untuk otot fokus Anda. Ini membantu menenangkan keributan di dalam pikiran, sehingga saat Anda butuh fokus, otot itu sudah lebih kuat. Masuk akal. Pemanasan sebelum olahraga mental. Apalagi? Keempat, secara sadar temukan keseimbangan emas antara tantangan dan keterampilan. Pilih tugas yang sedikit di atas level keahlian Anda saat ini. Cukup sulit untuk membuat Anda tetap waspada dan terlibat, tapi nggak sampai membuat Anda putus asa. Ini butuh kesadaran diri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah tugas ini akan membuat saya bosan, membuat saya stres, atau membuat saya tumbuh? Pilih yang ketiga. Kayak ini. Analogi yang sangat pas. Dan yang terakhir, sesuatu yang sangat praktis. Kenali waktu produktif Anda. Setiap orang punya jam biologis yang beda. Ada si burung pagi yang otaknya paling tajam jam 8 pagi, ada si kelelawar malam yang baru panas setelah jam 9 malam. Jangan melawan ritme alami tubuh Anda. Jadwalkan tugas-tugas Anda yang paling menantang dan butuh fokus tinggi di waktu puncak Anda itu. Ini seperti berselancar mengikuti ombak, bukan melawannya. Peluang masuk ke flow state jadi jauh lebih besar. Jadi, kalau saya rangkum, flow state ini bukan kondisi magis yang cuma terjadi pada para jenius. Ini adalah keadaan mental optimal di mana fokus, motivasi, dan kepuasan itu bertemu. Dan yang terpenting, ini bisa kita ciptakan dengan sengaja. Kuncinya adalah menyeimbangkan tantangan dan skill, punya tujuan yang super jelas, dan yang paling sulit di zaman sekarang, secara brutal melindungi fokus kita dari dunia yang penuh distraksi. Tepat sekali. Pada akhirnya, memahami cara kerja flow itu sama dengan memahami cara kerja motivasi dan kebahagiaan kita sendiri. Ini adalah undangan untuk menemukan makna dan kenikmatan dalam prosesnya, bukan cuma terobsesi pada hasilnya.
Ketika Anda bisa secara rutin merasakan flow, produktivitas yang meroket, atau kreativitas yang meledak-ledak, itu semua hanyalah efek samping yang menyenangkan dari sebuah pengalaman yang pada dasarnya sudah sangat memuaskan dan membuat hidup terasa lebih hidup. Coba pikirkan ini sejenak. Aktivitas apa dalam hidup Anda yang paling sering membuat Anda lupa waktu? Mungkin saat bermain musik, berolahraga, ngobrol mendalam dengan teman, atau bahkan saat menata ulang perabotan di rumah? Sekarang, coba bayangkan jika Anda bisa merekayasa perasaan itu untuk muncul lebih sering, bahkan dalam tugas-tugas yang biasanya tidak Anda nikmati. Kualitas hidup seperti apa yang bisa Anda ciptakan jika Anda bisa mengubah pekerjaan berat menjadi aliran yang memuaskan?